Hari kelulusan Madrasah Aliyah menjadi momen penuh haru bagi Shihan. Di tengah riuh tepuk tangan teman-teman dan guru, ia menatap wajah ibunya yang tersenyum bangga. Namun di balik senyum itu, Shihan tahu ada kegelisahan. Malamnya, di rumah sederhana mereka, Shihan bicara pelan. "Bu, aku ingin melanjutkan kuliah. Aku ingin sekolah lebih tinggi lagi." Ibunya terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. "Nak, ibu bangga dengan cita-citamu, tapi ibu tidak punya biaya untuk kuliahmu. Kita saja pas-pasan untuk makan sehari-hari." Kata-kata itu menusuk hati Shihan. Ia tahu ibunya tidak bermaksud mematahkan semangatnya, hanya berkata jujur. Shihan menunduk lalu tersenyum kecil. "Baik Bu." Beberapa minggu kemudian ia memutuskan merantau ke Jakarta, menyusul kakaknya yang lebih dulu bekerja di sana. Dengan satu tas kecil berisi pakaian dan buku, ia berangkat meninggalkan kampung. Hatinya campur aduk antara semangat dan sedih. Ia memeluk ibunya erat-erat sebelum naik bus. "Bu selalu mendoakanmu," jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Di Jakarta, Shihan bekerja di sebuah rumah makan Sunda. Ia diterima sebagai runner, petugas yang membersihkan ruangan dan meja makan para tamu. Ia tinggal di mes sederhana bersama pekerja lain. Di awal kerja, tubuhnya sering pegal-pegal karena pekerjaan yang berat dan ritme kota yang jauh berbeda dengan kampung. Malam hari, setelah semua tamu pulang dan ia selesai membersihkan lantai, Shihan sering duduk sendirian di sudut mes. Rasa lelah menyergap, air mata mengalir karena rindu ibunya dan rumah kecilnya di desa. Tapi setiap kali ingat tujuannya, ia menghapus air mata itu. "Aku harus kuat. Ini demi masa depan," katanya pada diri sendiri. Setelah 1 tahun bekerja, manajer rumah makan memperhatikan ketekunan dan kesopanannya. Shihan pun diangkat menjadi waiter, bertugas melayani tamu secara langsung. Dengan senyum ramah ia menyambut tamu, mencatat pesanan dan mengantarkan makanan ke meja. Sikapnya yang sopan dan cekatan membuat banyak tamu senang. Seringkali setelah selesai makan, para tamu memberikan uang tips kepadanya. Uang tips itu ia kumpulkan diam-diam, bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk ditabung sebagai modal kuliah. Di sela-sela kesibukan, Shihan belajar cara berbicara yang baik, melayani dengan ramah dan menjaga integritas. Shihan bekerja selama 2,5 tahun di rumah makan itu. Ia belajar disiplin, bersabar, dan berhemat. Keinginan kuliah masih tersimpan di hatinya. Suatu hari ibunya menelepon. Suaranya lembut namun tegas. "Nak, kalau bisa berhenti dari Jakarta, pulanglah. Carilah kerja dekat kampung, ibu khawatir kamu sakit di sana." Shihan terdiam lama setelah telepon berakhir. Ia menatap jendela mes melihat lampu-lampu kota yang gemerlap. Di balik lampu itu, hatinya rindu kampung halaman. Akhirnya ia memutuskan menuruti permintaan ibunya. Ia berhenti dari rumah makan dan pulang ke Jawa Barat, mencari pekerjaan di sekitar kampungnya. Gajinya tidak besar tapi cukup untuk bertahan hidup dan yang paling penting, ia dekat dengan ibunya lagi. Di sela-sela kesibukan bekerja, Shihan mulai mendaftarkan diri ke universitas swasta. Dengan gaji pabrik yang pas-pasan, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membayar biaya kuliah. Perjuangan itu membuatnya sering pulang malam. Kadang kelelahan, tapi kali ini ia merasa bahagia. Ia bisa kembali memeluk ibunya setiap malam dan tetap menuntut ilmu seperti yang ia impikan. Di antara deru mesin pabrik dan tumpukan buku kuliah, Shihan melangkah mantap. Ia bukan lagi hanya anak kecil yang berjalan 5 kilometer membawa es dagangan. Ia bukan lagi remaja yang menyekop pasir atau mengibarkan bendera. Ia kini seorang pemuda yang menapaki jalannya sendiri, bekerja, kuliah, dan tetap setia pada nilai yang diajarkan ibunya. Kerja keras, kesabaran, dan cinta keluarga.